Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di video saya yang ke-7 di sini. Nah, ini banyak teman-teman mahasiswa S1 ya yang kali ini bertanya begitu. Kira-kira bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk brainstorming, mencari judul skripsi dan rumusan masalahnya. Nah, jadi di sini sebelum kita lanjutkan di sini perlu kami sampaikan di depan bahwa prinsip menggunakan ChatGPT yang kami gunakan di sini adalah menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu seperti itu. Jadi tetap agen utamanya itu adalah manusia seperti itu. Nah, jadi kami tidak bergantung banyak kepada ChatGPT. Nah, di sini kita lihat di sini eh, pentingnya judul skripsi yang baik ya. Jadi judul skripsi yang baik di sini adalah judul skripsi yang dapat dikerjakan oleh peneliti seperti itu. Kadang mahasiswa mencari judul skripsi itu yang ya mohon maaf agak bisa dibilang muluk-muluk begitu ya dalam bahasa orang Jawa, atau mungkin terlalu apa ya, berandai-andai. Itu jangan jangan itu sebaiknya jangan dikerjakan yang seperti itu, nanti daripada skripsinya tidak selesai seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang kedua di sini, ChatGPT di sini sebagai alat bantu. Nah, bagaimana kita menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu di sini? Jadi kita tidak menggunakan prompt atau perintah kepada ChatGPT, misalnya buatkan judul skripsi tentang apa begitu. Prompt yang semacam itu akan memberikan ruang kepada ChatGPT untuk memberikan jawaban-jawaban yang tidak spesifik begitu. Nah, jadi sebelum kita menggunakan ChatGPT, kita perlu identifikasi di sini beberapa hal. Yang pertama di sini topik utamanya itu apa, seperti itu. Nah, misalnya di sini contohnya apakah topiknya tentang pendidikan Islam, tentang antropologi pendidikan atau pengembangan kurikulum. Ini harus kita eh, amati di depan seperti itu, harus kita miliki gitu. Jadi prinsipnya di sini kita kerjakan apa yang kita eh, sukai seperti itu. Nah, kemudian fokus penelitiannya apa? Nah, lebih spesifik di sini misalnya jika kita mengambil pendidikan Islam misalnya, eh, fokusnya apa? Oh, misalnya di sini internalisasi nilai-nilai moderasi beragama atau reformasi pendidikan misalnya bila kita ingin uh, berbicara tentang mungkin sosiologi pendidikan gitu. Nah, kemudian metode yang ingin kita gunakan apa di sini? Apakah itu studi kasus, apakah itu etnografi atau analisis kualitatif atau yang lainnya? Nah, kemudian identifikasi lokasi atau subjek penelitiannya, apakah di madrasah ibtidaiyah, apakah di komunitas pesantren, apa di sekolah dasar negeri atau di mana seperti itu. Itu harus kita punya gambaran terlebih dahulu. Kemudian tentukan tujuan atau hasil yang diharapkan. Nah, contohnya di sini jadi hasil dari skripsi ini diharapkan untuk apa? Nah, masing-masing orang di sini punya tujuan penelitian sendiri. Kemudian informasi tentang teori untuk kita menganalisanya. Nah, karena skripsi pasti di bab 2-nya atau di bab setelah pendahuluan itu pasti di sini ada yang membahas tentang kerangka teoritik. Nah, kerangka teoritik ini tujuannya adalah untuk membingkai. Nanti skripsinya itu jadinya seperti apa, seperti itu. Mau dilihat dari kacamata yang seperti apa isu di skripsi itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini saya punya sebuah contoh prompt di sini. Berilah saya beberapa saran judul skripsi dan rumusan masalah berdasarkan informasi berikut. Nah, ini prompt yang saya gunakan. Misalnya topiknya di sini tentang pendidikan Islam dan perdamaian. Nah, ini misalnya kaitannya karena sekarang misalnya banyak orang yang melakukan kekerasan atas nama agama menggunakan legitimasi agama. Nah, kita di sini ingin membahas tentang pendidikan Islam dan perdamaian, misalnya seperti ini. Fokusnya di sini bagaimana pemaknaan tentang Islam perdamaian diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi bagaimana ide tentang Islam yang damai, yang ramah itu diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, metodenya di sini kita ambil studi kasus, misalnya di Pondok Pesantren Kedamaian. Nah, ini anonim aja ya.
di Jawa Timur misalnya. Tujuannya apa di sini? Tujuannya untuk mengungkap pandangan beberapa generasi kiai tentang Islam dan perdamaian. Nah, di sini. Teori yang digunakan apa? Nah, kita di sini harus tahu teori yang cocok untuk penelitian ini apa ya. Nah, di sini saya menggunakan teori reproduksi dari Pierre Bourdieu misalnya itu. Nah, kita lihat di sini setelah kita kerjakan di ChatGPT seperti apa hasilnya. Nah, ini promnya sudah kami kopas di sini. Sudah ada di sini. Nah, dan ini kita sudah dapat hasilnya di sini. Jadi judul skripsi dan rumusan masalah. Misalnya di sini judulnya tentang pemaknaan Islam dan perdamaian di Pondok Pesantren Kedamaian, studi kasus reproduksi antar budaya antar generasi. Studi kasus reproduksi budaya antar generasi. Misalnya seperti ini. Rumusan masalahnya di sini ada 1 2 3 di sini. Dimulai dari bagaimana pemaknaan tentang Islam dan perdamaian dari generasi-generasi, bagaimana kiai berbagai generasi memandang konsep Islam dan perdamaian, kemudian apa peran pondok pesantren kedamaian dalam reproduksi budaya perdamaian berdasarkan teori reproduksi Pierre Bourdieu, misalnya seperti itu. Nah, ini alternatif pertama. Nah, di sini ada juga di sini alternatif judul kedua, reproduksi budaya Islam perdamaian di pondok pesantren kedamaian, perspektif generasi kiai, misalnya seperti ini. Nah, rumusan masalahnya juga ada 3 di sini. Bagaimana pondok pesantren memaknai dan mereproduksi budaya Islam perdamaian dari beberapa generasi kiai, apa saja nilai perdamaiannya, kemudian bagaimana itu dilihat dari teori reproduksi di Pierre Bourdieu. Nah, yang di judul ketiga di sini tentang transmisi nilai-nilai perdamaian dalam pendidikan Islam di pondok pesantren tadi. Nah, judul yang keempat di sini perspektif antar generasi tentang Islam dan perdamaian di pondok pesantren kedamaian. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan prompt yang tepat, yang spesifik di sini, kita dapat menghasilkan output yang baik ya di sini. Output yang baik dari ChatGPT di sini. Dan tentu saja di sini kita tidak membodohi diri kita sendiri. Karena di sini kita sudah punya tadi itu 6 aspek tadi itu. 6 aspek di awal yang kita sampaikan, mulai dari tema penelitiannya, kemudian fokusnya, hingga di sini teori yang digunakan seperti itu. Kita di sini hanya brainstorming saja. Nah, setelah kita melakukan brainstorming di sini, kita bisa mengambil di sini judul skripsi yang cocok untuk kita itu yang seperti apa. Nah, kalau sudah dapat yang cocok ya misalnya kita ambil satu saja. Nah, setelah itu, jangan lupa di sini kita harus selalu memeriksa kembali hasil yang diberikan untuk memastikan kesesuaian dengan penelitian kita. Seperti itu. Kita perlu cek dan recheck. Mungkin di sini ada rumusan masalah atau judulnya yang perlu kita modifikasi sedikit seperti itu. Nah, setidaknya di sini dengan ada ChatGPT, dengan adanya ChatGPT di sini kita memiliki teman ya, memiliki teman untuk berdiskusi seperti itu. Kapan saja tentang topik penelitian untuk skripsi kita. Nah, itu saja video dari kami di video yang ketujuh ini. Apabila ada saran-saran video apa yang akan ditampilkan di video-video berikutnya, topik apa yang akan ditampilkan di video-video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan semoga sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.